Baik, selamat pagi semua. Baik, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Luar biasa ya pagi hari ini ya. Semangat semua ya. Semangat, Baik, terima kasih. Baik, hari ini pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah anatomi fisiologi ya. Topik hari ini kita mengenai sistem kardiovaskuler ya. Sebelum itu kita akan berdoa. Silakan Mas Ketua kelas untuk berdoa. Oke, semuanya marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih banyak telah menjadikan kami semua di sini pagi ini juga untuk berkumpul pagi ini. Sekarang kami akan melakukan mata kuliah anatomi dan fisiologi ya Tuhan untuk materi kardiovaskuler. Memberkati kami semua agar kami semua dapat mengerti materi yang dibawakan Bu Iga dengan baik. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Mas Rafael. Ya, kita langsung ya sekilas mengingatkan untuk mata kuliah anatomi fisiologi ya. Jadi mengingatkan lagi mengenai RPS-nya ya. RPS yang di awal semester sudah kita pelajari bersama-sama. Jadi bagaimana anatomi adalah menjelaskan mengenai hubungan antar organ ya di dalam sistem organ di dalam tubuh kita. Ya, secara khusus mengenai sistem kardiovaskuler kita akan mempelajari mengenai jantung dan juga pembuluh darah ya. Kemudian yang kedua adalah fisiologi. Ya, fisiologi mengenai fungsi dari jantung ya dalam integrasi sistem organ di dalam tubuh kita ya. Juga yang berikutnya adalah bagaimana sistem organ itu akan bekerja berdasarkan pada mekanisme fisika, karena kalian nanti akan menjadi seorang fisikawan medis. Nah, bagian itu kalian harus lebih memahami ya. Begitu. Kita memiliki ada 16 pertemuan ya, dengan tesnya ya tentunya ya, 14 minggu ya. Jadi di awal-awal sistem muskuloskeletal, dilanjutkan sistem respirasi, kemudian ini pertemuan yang ketiga ya, sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah ya. Nanti minggu depan kita akan lanjut dengan sistem urogenital ya, ini agak cepat saja. Lalu sistem gastroenterohepatologi, jadi sistem pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan yang mendukung itu. Kemudian berikutnya sistem endokrin atau hormonal di dalam tubuh kita. Lalu sistem saraf ya. Lalu indera. Nah, ya nanti di sela-sela kita akan melakukan kuis ya. Jadi kuisnya nanti setiap 2 pertemuan akan ada tes-tes kecil. Ya, tidak lama, hanya 10-15 menit ya. Kemudian nanti akan ada TTS yang meliputi separuh dari materi ya, dan juga TAS, separuh dari materi yang belakang berikutnya. Begitu ya. Oke, presensi sesuai dengan ketentuan di dalam kampus ya 10%, kemudian kuis ya 20%, TAS 20%, lalu juga TTS 20%, sisanya adalah penugasan. Jadi nanti kalian akan bersama dengan tim kelompok ya melakukan penugasan, mengerjakan tugas-tugas. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke materi hari ini. Baik, mengenai ya. Baik, ya. Ini adalah sistem kardiovaskuler. Ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, diharapkan di akhir sesi ini nanti mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan di bidang keahliannya, nantinya akan menjadi seorang fisikawan medis ya. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep teoretis mengenai anatomi dan fisiologi kardiovaskuler ya, dan terutama penerapannya di bidang fisika medis. Begitu. Kemudian mahasiswa menunjukkan sikap kinerja yang bermutu dan terukur. Halo. Silakan bergabung Audrey dan Milan ya, kita sudah mulai duluan, nggak apa-apa. Baik ya, silakan ya menyimak. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan untuk anatomi dan fisiologi. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini untuk pembelajaran kita hari ini ya, sesuai yang ada di RPS. Begitu. Kita akan mempelajari mengenai sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah ya. Jadi ruang-ruang jantung, kemudian sistem kerja dari jantung itu sendiri ya, bioelektrisitas jantung terutama, kemudian peredaran darah besar dan kecil
ya, dan juga distribusi darah, juga perbedaan antara vena dan arteri. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh limfatika. Begitu ya. Jadi ini ceramah terlebih dahulu, nanti akan ada diskusi ya. Jadi kalian bisa bertanya. Kemudian tugas dalam kelompok. Baik. Nah, kita masuk ke yang pertama ya. Bagaimana integrasi sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah di dalam organ tubuh kita. Ya, bisa dilihat di sini ya, bagaimana keterkaitan antara sistem kardiovaskuler, ya di situ ada jantung, ya dengan pembuluh darahnya, kemudian ada sistem pencernaan, ya pencernaan di sini. Silakan masuk, mari, silakan menyimak. Kemudian di sini ada sistem respirasi, ya, lalu sistem ekskresi, ya. Tugas dari jantung adalah untuk membantu mendistribusikan oksigen yang diserap, didapatkan melalui sistem respirasi, ya, melalui difusi di alveolus dan arteriol, juga membantu mendistribusikan makanan yang didapatkan dari sistem pencernaan kita. Ya. Jadi unit-unit terkecil dari makanan kita yang sudah dicerna melalui cara mekanik dan enzimatik nanti akan diserap, ya, dibantu oleh jantung, dipompa kemudian distribusikan ke seluruh tubuh. Nah, kita melihat juga di sini bahwa darah yang mengalir di seluruh tubuh ini akan masuk 30%-nya ke dalam ginjal. Nah, di dalam ginjal ini akan mengalami proses penyaringan atau filtrasi, ya, oleh sistem glomerulus ya dan kapsula Bowman. Nah, jadi akan diperas, ya, ada perbedaan tekanan, jadi akan terperas nanti seperti itu ya. Urin, ya, filtrat itu akan mengalir melalui sistem tubulus. Ya, kemudian di dalam proses berikutnya akan terjadi proses absorpsi. Zat yang masih dipakai, masih dibutuhkan akan diserap kembali. Yang benar-benar tidak dibutuhkan akan dibuang menjadi bentuk urin. Begitu ya. Baik. Kita melihat ruangan jantung. Nah, ini ya, kita masing-masing semua punya jantung ya. Posisi jantung di mana? Dada sebelah kiri ya. Kira-kira besarnya satu kepalan tangan ya, dada sebelah kiri. Nah, ini adalah ruangan jantung kita. Kita memiliki 4 ruang jantung. Ya, jadi ruang jantung yang bagian atas ini adalah serambi. Ya, serambi atau atrium. Yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Ya. Serambi kanan akan menerima aliran atau limpahan darah dari seluruh tubuh ya, dari vena cava yang superior, inferior masuk ke sini. Ya, demikian juga yang atrium kiri menerima darah dari paru-paru, kanan dan kiri masuk ke sini semua. Ya. Lalu berikutnya 2 ruangan yang lain adalah ventricle atau bilik. Ya. Bilik yang kanan ini ya menerima pemompaan darah dari atrium yang kanan masuk ke sini ya, melewati katup. Di sini ada katup ya. Kemudian juga yang sebelah kiri ini yang bilik kiri ya. Bilik kiri kalian bisa melihat di sini dindingnya sangat tebal. Ya, dia menerima aliran pemompaan ya darah dari serambi yang kiri tadi itu, ya, jadi melewati katup juga di sini. Ya, jadi kita mempunyai 4 ruangan di dalam jantung. Ya, kalian bisa mengamati strukturnya seperti itu. Ya, baiklah. Sebelum jantung ini berfungsi sebagai alat pompa, ya, dia akan mengawali proses. Ya, prosesnya mungkin yang pasti tidak kita sadari ya. Nah, ya. Tidak kita sadari sistem konduksi jantung. Nah, ini ya, ini yang menginisiasi ya. Menginisiasi, ini gambarnya seperti ini ya. Ya, ini tadi jantung dengan 4 ruangannya. Nah, sistem konduksi dimulai dari titik pertama yaitu nodus sinoatrial. Posisinya pada atrium yang kanan. Ya, pada dindingnya. Ya. Apa yang terjadi di situ? Ya.
Nah, seperti ini ya arahnya ya. Belajar dulu arahnya seperti ini. Nah, jadi dari sistem dari nodus atriosinoatrial ini ya akan dihantarkan elektrisitas ya atau kelistrikan jantung. Dari sini menuju ke AV node namanya ya, atrioventricular node di sini. Sambil kemudian alirannya itu menyebar ya ke atrium kiri dan kanan. Setelah itu dari sini dia akan melewati septum atau pemisah antara jantung ya. Jadi di sini ada serabut Purkinje menuju ke kiri dan kanan baru menyebar ke seluruh sel jantung. Nah, secara khusus sel-sel yang ada di nodus-nodus ini adalah sel-sel yang bersifat otonom. Ya, jadi sangat unik sekali ya. Sel-sel yang ada di sini jumlahnya hanya sekitar 1-5% dari sel jantung yang ada di dalam jantung kita. Yang 95% adalah sel pekerja yang fungsinya memompa. Jadi yang 5% saja yang berfungsi menginisiasi kelistrikan itu untuk mengawali pemompaan. Begitu ya. Baik. Kita akan mengintip mengenai ini ya, jadi sel-sel di dalam jantung kita itu strukturnya seperti ini. Ya, secara struktur bentuknya itu menyerupai dengan otot skelet atau otot yang kita sadari. Ya, kalian ingat kalau kalian makan empal ya, empal daging itu, nah itu seperti itu. Ya, strukturnya. Ya, tetapi fungsinya di luar kesadaran kita. Ya, jadi di luar kesadaran kita. Ya, strukturnya seperti ini. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi tadi setelah kita mempelajari mengenai penyebaran dari S anode ya ke AV node, kemudian ke serabut Purkinje dan ke seluruh otot jantung. Nah, ini yang melatar belakangi terjadinya kurva. Jadi kelistrikan jantung itu bisa diukur dengan alat tertentu ya. Nanti berikutnya kita akan melihat itu ya. Dengan alat khusus vernier kita akan melakukan semacam percobaan itu ya untuk membuktikan ini begitu. Nanti salah satu dari kalian akan menjadi probadusnya ya. Jadi akan dipasang alat elektroda di sini ya. Bersyukur kita masih punya satu pria. Satu-satunya ya. Ya, jadi akan dipasang elektroda di sini ya, kemudian direkam ke alat vernier, nanti akan tampil gambar seperti EKG ini. Nah, dari EKG kita bisa melihat real bahwa jantung itu punya sistem kelistrikan. Begitu ya. Apa yang terjadi dengan EKG ini? Nah, kita akan melihat di sini ya. Nah, ini adalah gambar-gambar kuva ya. Jadi bagaimana ini terjadi di awalnya ya. Terjadi proses, ini garis merah ya, garis merah naik ke atas ini ya, ini adalah garis depolarisasi. Apa yang terjadi dengan depolarisasi? Depolarisasi itu terjadi ketika ada rangsangan ya, terjadi rangsangan, tapi ini rangsangan di dalam otot jantung sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh sel-sel yang spesial tadi itu, sel-sel otonom. Nah, ini dilakukan oleh sel-sel tersebut ya. Jadi ada rangsangan dari otot jantung itu sendiri ya. Terjadi proses masuknya sel Na ya. Natrium ya. Jadi ion natrium dari luar sel ke dalam sel karena dia lebih banyak di luar daripada di dalam. Nah, jadi ion Na ini akan masuk ke dalam sel ya melalui gerbang atau pintunya. Setelah itu diikuti dengan keluarnya kalium, karena kalium itu lebih banyak di dalam sel jantung, dia kan keluar mengikuti. Ya, jadi aliran yang cepat, natrium masuk, kalium keluar, itu akan menyebabkan perubahan, ya, perubahan kelistrikan. Nah, ini yang menyebabkan kurva ini akan naik. Ya. Setelah naik dia akan mencapai konsentrasi tertentu ya sekitar 35-40 mV. Stop di situ. Nah, berikutnya diikuti oleh peran dari
ion kalsium. Nah, kalsium ini nanti juga akan masuk karena dia lebih tinggi di luar sel. Dia akan masuk ke dalam sel jantung ya. Nah, dia akan membentuk dataran tinggi yang disebut sebagai plato. Ya, plato itu. Nah, setelah itu ya terjadi kejenuhan, akan direset kembali. Jadi natrium ini akan kembali keluar, kalium akan masuk kembali, kalsium juga akan keluar kembali. Ya, kurvanya akan turun lagi. Ya, ini disebut sebagai repolarisasi. Ya, jadi saat naik ini depolarisasi, ya, plato, lalu repolarisasi. Nah, sembari proses ini terjadi, ya, sembari itu maka terjadi proses pemompaan jantung. Jadi di awal tadi diawali oleh sel-sel otonom, langsung diikuti oleh kerja dari sel pekerja. Begitu ya. Jadi dalam satu kali rangkaian ya, ini kelistrikan juga terjadi, pemompaan juga terjadi. Begitu, okay? Nah, penjelasan dari ini mendasari kurva yang terdapat pada EKG ya, di sebelah kanan ini ya. Ini ada gelombang P ya, gelombang QRS dan gelombang T. Gelombang P ya, tadi di awal ya tadi, ini kan daerah atrium ya, ini menunjukkan depolarisasi pada atrium. Nah, setelah depolarisasi tadi terjadi apa? Plato dan repolarisasi. Nah, tetapi karena dia tadi kan merambat ya ke sini ya, lalu diikuti dengan perambatan dari avenot melalui sekat ya, kemudian ke kanan dan ke kiri. Ini yang terjadi dengan gelombang QRS. Ya, ini terjadi depolarisasi pada ventrikel, sehingga tadi repolarisasi dari atrium tertutupi oleh gelombang depolarisasi dari ventrikel. Jadi tidak kelihatan repolarisasi punyanya atrium, sehingga langsung muncul gelombang QRS kompleks. Ya, dan diikuti dengan repolarisasi dari gelombang T. Ya, sesuai ini ya. Nah, jadi yang muncul di sini pada kurva EKG adalah gelombang P, QRS kompleks, dan gelombang T. Begitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, ini kuat sekali untuk aspek fisika medisnya ya. Karena kalian nanti akan menjadi seorang fisika medis, tentunya lebih memahami proses ini. Nah, juga nanti terkait dengan peralatan yang digunakan yang berbasis fisika. Ya, ini kan fisika banget nih ya. Ya, kelistrikan, ya kurva-kurva, ya, peralatan medis juga. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Monggo. Gelombang T tadi apa ya? Gimana? Gelombang T. Gelombang T. Iya. T yang paling kanan ini ya. Gelombang T ini ada menggambarkan mengenai repolarisasi dari ventrikel. Ya. Nah, nanti setelah T selesai ya, akan diikuti oleh gelombang P yang berikutnya lagi. Jadi seperti siklus begitu. Ya. P QRS T. Setelah itu P QRS T. Begitu terus. Ya, selama jantung itu berdenyut, maka dia akan seperti ini terus. Bisakah gelombang ini berubah polanya? Karena ini pola yang normal. Ya, nanti pola bisa berbeda pada kondisi-kondisi yang tidak normal. Ya, mungkin saya sebutkan beberapa kasus ya, gangguan elektrolit. Ya, tadi kan peran dari elektrolit natrium, kalsium, ya toh, kalium. Nah, ketika itu terjadi perubahan konsentrasi di dalam darah dan sistem cairan tubuh, maka polanya juga akan berubah. Demikian juga kalau ada gangguan pada jantung. Ya, contohnya serangan jantung. Nanti polanya nggak seperti ini. Berubah polanya. Nah, itu yang perlu kalian pahami juga, bahwa jantung itu bisa dideteksi. Ya, kadang-kadang mungkin
seseorang aman-aman saja, tidak ada keluhan begitu ya di dalam tubuhnya, tapi kok gelombangnya kok berbeda gitu loh. Nah, ini bisa dideteksi. Selain itu juga deteksi EKG ini bisa untuk ya, yang pertama memang untuk diagnosa ya, memonitor terapi yang sedang dilakukan ya, mengevaluasi. Nah, seperti itu juga. Ya, jadi dari awal memang saya paparkan kaitannya ya ke arah klinik nantinya supaya kalian punya gambaran secara utuh. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Cukup mudah memahami? Cukup mudah memahami? Ya, nanti kita akan pelajari lagi ya. Nah, mungkin nanti yang berikutnya kita akan ini adalah bagaimana seseorang sedang dalam proses perekaman EKG ya. Jangan khawatir ya, anatomi dan fisiologi untuk jantung ini nanti kita akan teruskan ya, untuk nanti mengenal fantom ya. Jadi kita akan mengenal organ jantung kita ya, kita akan membuka fantom mengenai jantung seperti apa bentuknya gitu ya, nanti di laboratorium ya. Kemudian juga bagaimana mengenal bioelektrisitas jantung, kita akan nanti lakukan pengambilan rekaman jantung ya. Nanti minta tolong Mas Rafael ya untuk menjadi probandus ya. Baik, terima kasih. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup sekian, begitu ya. Ya, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Oke, ya baik. Terima kasih. Kita akan sudahi pertemuan kita. Ya. Mungkin salah seorang bisa memberikan masukan untuk pertemuan kita hari ini. Silakan. Mas Rafael? Ya, kira-kira karena ini masih baru pelajari ya. Yeah. Jadi mungkin ini masih belum bisa dipahami, tapi besok-besok kan kita udah mulai praktek, nah yeah. bisa lebih paham. Ya, ya. Baik, terima kasih ya. Penjelasan saya cukup bisa diterima begitu cara penyampaian, ya, begitu. Masih bisa. Oke, ya, baik. Bisa. Oke, baik. Terima kasih untuk masukannya. Sampai nanti melanjutkan di lab ya. Kita akan pindah ruangan. Oke. Baik, terima kasih. Baik. Kita ketemu lagi di sini ya, nyambung tadi kegiatan tadi pagi ya. Di lab ini kita akan sama-sama untuk mengenal organ jantung dan pembuluh darah ya. Lihat semua ke sini, Adik-adik ya. Ini adalah fantom kita ya, fantom untuk tubuh manusia. Ya, idealnya memang menggunakan kadaver atau mayat, tetapi ya ada beberapa keterbatasan ya, masih bisa digantikan ya fantom ini. Ini menyerupai tubuh manusia ya. Nah, ini adalah organ jantung yang kita miliki ya, posisinya ini ada di dinding dada ya, di dalam rongga mediastinum ya, ini posisinya seperti ini ya, kalau manusia ya, seperti ini. Nah, seperti tadi kita pelajari ruangan jantung ya, ada 4 ruangan jantung ya, ini akan saya buka ya, supaya kita bisa melihat. Nah, seperti ini ruangan jantung ya. Jadi ruangan jantung ini separuh yang dilepas ya. Jadi bisa melihat ini ruangan jantung kita. Ada 4 ruangan di sini ya. Ini tadi atrium kanan. Yang sini atrium kiri. Atrium kanan menerima darah dari limpahan dari vena cava superior dan inferior ya, masuk ke sini ya. Kemudian didorong ke ventrikel yang kanan. Dari ventrikel kanan ya, dia akan dipompa menuju ke paru-paru ya, yang biru ini. Paru-paru yang kiri maupun yang kanan. Setelah itu dari paru-paru mendapatkan tambahan oksigen ya, kemudian masuk ke jantung lagi ya, ke atrium yang kiri ya, merah ini ya. Dari sini juga sebentar, kemudian dipompa masuk ke ventrikel yang kiri. Nah, seperti gambar yang tadi ya, dinding jantung pada ventrikel yang kiri jauh lebih tebal ya. Nah, ketika jantung ini memompa bersama-sama ya, jantung ini seakan-akan terbagi menjadi 2, jantung kiri dan jantung kanan. Itu hanya menjelaskan mengenai
pemompaan dan efeknya ke peredaran darah. Ya. Kalau peredaran darah besar ya, dari jantung kiri dipompa ke aorta, ini yang merah ini ya, lalu ke seluruh tubuh, peredaran darah besar, kembali lagi ke jantung lagi ke atrium yang kanan. Tetapi setelah dari jantung kanan dipompa lagi, ini menjelaskan peredaran darah kecil ya, menuju ke paru-paru kanan dan kiri, lalu kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah yang kecil. Begitu ya untuk jantung. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau mengamati tentang jantung ya. Pembuluh darah yang merah ya, itu berwarna merah ya, karena kita proses pembelajaran, merah diasumsikan kaya akan oksigen. Ya. Ini adalah potongan separuhnya. Ya. Jadi ada bisa melihat di sini ya. Bisa meraba juga. Meraba ya. Dindingnya seperti apa ya, tebal tipisnya. Setengah jantung sebelah depan. Ya, yang tadi yang sebelah belakang ya. Bisa melihat di sini struktur dalamnya ya. Bisa melihat juga korda tendinea. Jadi pengikat atau yang sebagai penggantung dari katup jantung ketika membuka. Kalau membuka nanti akan menutup lagi. Ya, yang mengindikasikan terjadinya bunyi jantung 1 dan 2. Ketika katup membuka, ya, kemudian dia akan menutup jedak. Nah, itu bunyi jantung. Ya, begitu. Ya, silakan bisa diamati. Ya, pembuluh darah yang berwarna biru adalah vena yang menuju ke jantung. Ya, ini kenapa ini? Yang dari jantung, yang arteri pulmonalis kok berwarna biru juga? Nah, karena dia kaya akan CO2. Dia akan dikembalikan ke paru-paru supaya dilepas CO2-nya, sehingga warnanya memang biru. Ya. Sedangkan yang merah, ini merah ya, kan kebalikan jadinya, ya. Menuju ke jantung tapi kok merah karena dia kaya dengan oksigen. Ya, sama seperti yang ini juga merah juga. Ya, karena habis dari jantung dipompa ke luar. Baik. Ya, jadi bisa melihat di sini ya. Vena-vena yang besar ya, aorta maupun vena yang besar, vena cava superior, inferior ya, dengan yang pembuluh darah kecil. Ini khusus di jantung kita bisa melihat di sini ya. Yang kecil-kecil ini berwarna merah dan biru ya, terutama yang merah. Ini adalah arteri koroner. Ya, ini pembuluh darah kecil yang memperdarahi jantung. Jadi jantung adalah organ pertama yang mendapatkan asupan nutrisi dulu sebelum kemana-mana. Cabang pertama dari aorta itu adalah arteri koroner. Jantung walaupun hanya segini ya, dia harus pertama kali mendapatkan asupan. Nah, yang biru-biru ini adalah venanya. Ya. Khusus pada jantung tidak boleh terjadi penyumbatan. Ya, nah ini yang terjadi pada serangan jantung kalau dia terjadi sumbatan. Ya, sel jantung akan mengalami kerusakan, infark. Ya, silakan bisa melihat meraba. Baik. Penyumbatan, ya kalau terjadi penyumbatan akan rusak. Ya, bagian di bawah dari sumbatan itu mengalami kerusakan, sehingga kan penderita yang mengalami itu kan akan merasakan nyeri dada, kesakitan seperti itu ya. Itu tanda bahwa terjadi gangguan pada jantung. Baik, sambil mengamati kita bisa melihat untuk mempelajari fisiologi dari jantung ya. Bioelektrisitas jantung ya, kita akan memperagakan ya atau mendemokan mengenai bioelektrisitas. Mungkin salah satu dari kita bisa, Rafael boleh ke depan sini ya. Terima kasih kerjasamanya menjadi probandus untuk kita semua ya. Baik ya. Jadi kita akan peragakan bagaimana ya. Salah satu bisa membantu saya ke sini ya. Oke. Ya. Ini dipasang elektroda, ya. Ini dilepas saja dulu, karena sampai ke siku. Oke, ya, relaks saja ya.
Ya, relax. Nah, deg-degan ya. Ya. Ini cuma nyetrum dikit, enggak. Ya. Ini kalau nggak salah. Ya, jadi bisa melihat ya di layar. Ya, ini adalah rekaman EKG ya. Jadi bisa melihat di sini. Ya, ini masih ada noise ini ya, tapi tidak apa-apa, kita bisa melihat bagaimana ketika elektroda ditempelkan di tubuh kita, ya, maka akan bisa terekam. Ya, jadi ini sebenarnya menangkap elektrisitas dari jantung kita ya. Kalian bisa melihat di sini ya. Nah, ini kan polanya menyerupai pada gelombang yang tadi itu ya, gelombang EKG P yang menggambarkan mengenai depolarisasi pada atrium. Ya, ini gelombang P. Nah, ya. Kemudian depolarisasi atrium tadi ya, harusnya diikuti repolarisasi atrium. Tetapi tertutup oleh depolarisasi dari ventricle. Nah, ini ya, sehingga muncul depolarisasi QRS. Ya, berikutnya repolarisasi dari ventricle, muncullah gelombang T. Ya, ini gelombang T. T. Nah, ini seperti siklus, ya. P, Q, R, S, T. Begitu seterusnya. Ya, kita bisa melihat ya real bahwa tadi jantung memiliki bioelektrisitas. Ya, kita bisa melihat dengan alat ini bahwa itu bisa direkam. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau polanya berbeda gimana? Kebetulan Rafael ini polanya normal. Ya, jadi tidak ada masalah dengan pola EKG yang dia miliki. Akan berbeda kalau ya probandusnya ini memiliki gangguan elektrolit ya, atau gangguan pada otot jantung itu tadi. Maka nanti polanya juga akan berbeda. Ya, silakan Rafael. Cara ngurangin noise-nya gimana? Cara ngurangin noise ya. Tampaknya ini gelnya kurang di sini ya. Jadi mungkin nanti perlu ditambah lagi gelnya ya, atau mungkin diganti elektrodanya supaya noise-nya bisa dikurangi. Baik. Ya, silakan Audrey. Kalau orang sakit jantung kan dipasang ring tubuhnya, itu bisa nggak dicek EKG-nya kayak gini? Kan Itu kan, ya. Kan bentuknya logam atau gimana? Ya. Itu memang bahan khusus ya, karena dia berfungsi sebagai pengganti sel otonom. Ya, jadi dia dipasang khusus ya, ditanam begitu di dalam tubuh ya. Fungsinya sama seperti sel otonom. Sehingga ketika dicek ya, nanti juga akan muncul gambaran seperti ini. Ya, hanya menggantikan sel saja. Tapi ketika dicek seperti ini, ya, itu berfungsi atau tidak juga nanti bisa dicek kurvanya seperti ini. Ya, gitu ya. Jangan ingin untuk ditanam seperti itu. Oke, silakan Leni. Dipasangnya itu di bagian mana, Pak? Oh, untuk ininya. Oh, dipasangnya bukan di jantung ini, ditanam di bawah kulit. Oh, di bawah. Di bawah kulit, jadi tidak di jantung. Tapi kemudian dikonekkan dengan sel dengan jantungnya. Dikonekkan. Aku sangka dipasang di saluran. Iya, di bawah kulit ini, bukan di sini. Gitu ya. Saya kira cukup untuk praktikum ya, terkait untuk anatomi dan fisiologi jantung dan pembuluh darah. Oke. Kita bisa selesaikan pertemuan untuk sistem anatomi sistem jantung dan pembuluh darah. Baik, terima kasih untuk masukannya, terima kasih kerjasamanya, terima kasih antusiasnya. Sampai ketemu di topik anatomi fisiologi berikutnya. Baik, terima kasih.